Nah saudara, akhirnya kita lanjut di seri Wise Up. Ini seri kitab Amsal setelah kemarin tertunda 2 minggu ya karena saya sempat opnam, terus kemarin ada spesial kemerdekaan. Jadi kita baru lanjut hari ini saudara. Nah saya berharap kita belum lupa apa yang kita pelajari di minggu pertama Wise Up yang judulnya The Fear of the Lord atau takut akan Tuhan. Kalau saudara lupa atau saudara waktu itu nggak datang, saya akan berikan sedikit overview. Dan saudara kalau mau lengkapnya bisa langsung ke YouTube-nya Yusi Tangerang untuk mendengarkan firman-Nya secara utuh. Jadi hikmat memampukan kita untuk memilih cara terbaik yang pasti seturut kebenaran firman. Ya, untuk tujuan tertinggi yaitu kemuliaan Tuhan, juga keserupaan dengan Kristus. Yang kedua, kita semua membutuhkan hikmat. Tidak ada yang terlalu bijak hingga tidak memerlukan hikmat. Dan yang terakhir yang paling penting, hikmat itu didasari oleh takut akan Tuhan. Kenapa? Karena tujuannya adalah untuk kemuliaan Tuhan, tujuannya adalah untuk keserupaan kita dengan Kristus. Dan takut akan Tuhan itu tumbuh dari perenungan akan pengampunan yang kita terima di dalam salib Kristus. Nah saudara, saya berharap kita semua sepanjang minggu ini terus merenungkan salib Kristus, merenungkan pengampunan yang kita terima di dalam Yesus Kristus. Sehingga pada akhirnya kita bisa bertumbuh di dalam takut akan Tuhan. Nah hari ini kita akan belajar tentang seruan sang hikmat. Saya beri judul khotbah saya hari ini The Cry of Wisdom. Bukan tangisan ya, seruan hikmat. Nah hikmat bisa berseru ternyata saudara. Saya mau berikan background sedikit. Saudara, hikmat ini kalau saya bilang hikmat, ini suatu yang tidak terbayangkan bentuknya seperti apa di pikiran kita. Ini sebuah konsep yang abstrak. Nah penulis Amsal dengan cerdas melakukan personifikasi pada hikmat. Kalau saudara nggak tahu personifikasi, hikmat ini digambarkan seperti seorang manusia. Nah gaya sastra Ibrani sering menggunakan personifikasi untuk membuat ide yang abstrak menjadi hidup. Nah sering hikmat ini direpresentasikan sebagai seorang wanita yang berseru-seru. Ya, kenapa? Karena Amsal ini ditulis dari orang tua kepada anak laki-laki. Sehingga hikmat itu digambarkan sebagai seorang wanita. Makanya ada wanita yang berhikmat, ada wanita yang jahat, wanita yang bodoh. Nah, kenapa dipersonifikasikan? Supaya kita bisa lebih mudah mengingat, menghayati, dan merasakan bahwa hikmat adalah sesuatu yang mendekat kepada kita, memanggil kita, dan menuntut respon. Pada akhirnya personifikasi ini, hikmat digambarkan sebagai manusia ini supaya kita bisa mengerti bahwa hikmat itu seperti apa. Dan hari ini kita akan belajar bahwa hikmat itu ternyata berseru-seru. Pertanyaannya apa seruan hikmat kepada kita? Kita akan belajar bersama-sama apa yang ia serukan kepada kita. Kita akan baca cukup banyak ayat ya. Amsal 1 ayat 20 sampai 33. Saya undang saudara untuk baca bersama-sama dengan saya. Saya yang genap, yang kuning, saudara yang ganjil, yang putih ya. Kita baca dengan sungguh-sungguh, kita baca dengan suara yang keras firman Tuhan dari Amsal 1 ayat 20 sampai 33. Hikmat berseru nyaring di jalan-jalan, di lapangan-lapangan ia memperdengarkan suaranya. Berapa lama lagi hai orang yang tak berpengalaman kamu masih cinta kepada keadaanmu itu. Pencemooh masih gemar kepada cemooh dan orang bebal benci kepada pengetahuan. Oleh karena kamu menolak ketika aku memanggil dan tidak ada orang yang menghiraukan ketika aku mengulurkan tanganku, maka aku juga akan menertawakan celakamu. Aku akan berolok-olok apabila kedahsyatan datang ke atasmu. Apabila kedahsyatan datang ke atasmu seperti badai dan celaka melanda kamu seperti angin puyuh. Apabila kesukaran dan kecemasan datang menimpa kamu. Pada waktu itu mereka akan berseru kepadaku tetapi tidak akan kujawab. Mereka akan bertekun mencari aku tetapi tidak akan menemukan aku. Oleh karena mereka benci kepada pengetahuan dan tidak memilih takut akan Tuhan. Tidak mau menerima nasihatku tetapi menolak segala teguranku. Maka mereka akan memakan buah perbuatan mereka dan menjadi kenyang oleh rencana mereka. Sebab orang yang tak berpengalaman akan dibunuh oleh keengganannya dan orang bebal akan dibinasakan oleh kelalaiannya.
Tetapi siapa mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan aman, terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Demikianlah firman Tuhan. Nah saudara, hikmat ini berseru-seru. Dan perhatikan sampai diulang 2 kali. Perhatikan ayat 20 dan 21. Hikmat berseru nyaring. Ia memperdengarkan suaranya. Ayat 21 berkata, ia berseru-seru. Ini bukan hal yang biasa, saudara. Ini suatu hal yang mendesak. Suatu hal yang urgent. Saudara kalau sedang memanggil orang atau chat kepada orang, kalau nggak begitu urgent, saudara akan chat. Lalu akan saudara tinggal sampai dia membalas. Tapi kalau ini urgent, saudara akan panggil berkali-kali. Saudara akan chat berkali-kali. Saudara akan ping berkali-kali. PPPPPPPP. Saudara kalau bisa telepon. Supaya apa? Supaya dibalas karena ini urgent. Sama kalau saudara panggil orang urgent, saudara akan teriak. Saudara gak akan manggil dengan pelan. Saudara ingin didengar. Saudara ingin orang itu menoleh dan berpaling kepada saudara. Demikian pula seruan hikmat. Ini adalah suatu hal yang urgent. Sebuah panggilan yang mendesak. Seruan yang penting, saudara. Dan lebih lagi dikatakan ada 4 lokasi di sini, saudara. Di jalan-jalan, di lapangan-lapangan, di atas tembok-tembok, di depan pintu-pintu gerbang kota. Bukan di dalam rumah, bukan di dalam kamar. Tapi di suatu tempat yang ramai. Hikmat berseru-seru. Di jalan, di lapangan, di tembok, di depan pintu gerbang. Ini menggambarkan bahwa ia ada di mana-mana. Hikmat bisa berseru dimanapun saudara berada. Bisa melalui ayat yang saudara baca pagi hari ini mungkin di tengah jalan. Bisa melalui sebuah quote atau renungan singkat yang kamu baca dan like, kamu save di Instagram pagi hari ini. Atau kemarin Kamis ketika kamu YouCare, kamu bisa mendengarkan suara hikmat, seruan hikmat melalui sharing teman YouCare-mu. Seruan hikmat ada di mana-mana. Tetapi ini juga menjadi masalah karena 4 lokasi yang ditulis adalah lokasi yang menandakan tempat yang ramai dan bising. Ada satu kebisingan yang membawa distraksi ke dalam hidup kita. Dunia ini sangat berisik. Dunia ini berusaha menanamkan value yang tidak sesuai dengan kebenaran. So many noises. Kalau saudara dengar firman Tuhan minggu lalu, ternyata ada value yang dunia mau coba tanamkan dalam hidup orang-orang. Relativisme, bahwa kebenaran itu relatif dan lain sebagainya. Saudara bisa dengar di mana sosial media itu ada peperangan antara kebenaran dan nilai dunia. Contohnya ketika Injil mengatakan bahwa identitasmu bukan berasal dari apa yang kamu punya. Saudara tahu di hati, oh identitasku di dalam Kristus. Bukan berdasar apa yang aku punya. Tapi ketika saudara melihat postingan, story teman saudara yang sedang flexing, yang sedang liburan. Saudara bisa berpikir sebaliknya, jangan-jangan identitasku pada yang aku punya. Berarti aku ini orang yang gak berharga karena aku gak punya apa yang dia punya. Atau mungkin contoh lain, ketika firman Tuhan mengatakan bahwa seks adalah berkat Tuhan di dalam pernikahan. Ada peperangan di dunia berkata bahwa seks ada hal yang biasa. Kita lakukan sebagai hal yang wajar untuk mendapatkan kepuasan. Peperangan antara kebenaran dan nilai dunia. So noisy. Coba bayangkan ada hikmat yang berseru di jalan-jalan, tetapi ada dunia yang juga berseru dengan value-nya di jalan-jalan. Di lapangan-lapangan, di atas tembok, di depan pintu gerbang. Saudara mungkin saudara hikmat selama ini sudah berseru-seru sepanjang hari. Atau kalau saudara ingat sepanjang minggu. Atau mungkin sudah berseru sepanjang tahun di dalam hati kita. Tetapi kita terus terdistraksi oleh bisingnya dunia. Sehingga pada akhirnya kita mengabaikan seruan hikmat. Seruan hikmat yang mungkin berkata, keluarlah dari kubangan dosamu. Seruan hikmat yang mungkin berkata, bijaklah di dalam keputusanmu. Seruan hikmat yang mungkin berkata, kamu sudah lama tidak merenungkan firman Tuhan. Tetapi kita mengabaikannya. Bukan karena kita gak dengar saudara. Tapi kita menolak untuk mendengarnya.
kita menolak untuk mendengarkan seruan hikmat. Kadang kita tahu saudara, bahwa kita harus keluar dari kubangan dosa ini. Kadang kita tahu bahwa kita harus lebih bijak di dalam mengambil keputusan. Sehingga pada akhirnya keputusan kita memuliakan Tuhan. Kadang kita tahu, memang sudah tahu bahwa apa yang kita lakukan ini salah. Tapi kita menolak untuk mendengar seruan hikmat. Kita menutup telinga kita. Dan kita mendengarkan suara bising dari dunia. Ini poin saya yang pertama. Seringkali penundaan kita terhadap seruan pertobatan bukanlah karena kita tidak mendengar atau tidak mengerti. Tetapi sebuah pengabaian yang aktif terhadap seruan Sang Hikmat. Kita tahu saudara, tapi kita mengabaikan seruannya. Well, saudara, hikmat melanjutkan seruannya. Ia bertanya, berapa lama lagi? Hai orang yang tak berpengalaman, kamu masih cinta terhadap keadaanmu itu. Pencemooh masih gemar kepada cemooh. Orang bebal benci kepada pengetahuan. Berapa lama lagi? Ini menunjukkan bahwa hikmat sudah berseru dalam waktu yang lama. Sehingga pada akhirnya bertanya, berapa lama lagi? Sampai kapan kamu mau cinta pada keadaanmu itu? Sampai kapan kamu mau gemar mencemooh? Sampai kapan kamu mau menjadi bebal dan benci terhadap pengetahuan? Ini yang sering kita tidak sadari. Saudara. Bahwa ternyata hikmat sudah begitu lama berseru. Dan sudah begitu lama kita abaikan juga. Kita mungkin berpikir aku masih muda. Aku mau nikmati hidupku sebentar lagi. Sedikit lagi. Habis itu aku bertobat kalau aku udah umur agak tuaan. Atau aku mau korupsi sedikit lagi. Setelah terkumpul targetku aku akan berhenti. Dan berapa banyak orang yang juga berkata, aku selingkuh gak ketahuan. Sedikit lagi aja. Nanti aku bertobat. Atau saudara sudah seminggu ini mendengarkan seruan hikmat, tapi saudara lalu berkata, minggu depan deh aku lakukan. Atau 2 minggu lagi aku lakukan. Saudara, tanpa kita sadari, kita mengabaikan seruan tersebut. Dan yang paling berbahaya, ternyata pengabaian kita ini akan menjadi sebuah tingkatan pengabaian yang secara progresif bertumbuh di dalam hidup kita. Perhatikan yang saya highlight dengan warna biru. Cinta kepada keadaan, gemar mencemooh, bebal dan membenci pengetahuan. Semuanya dimulai dari mencintai keadaan. Keadaan yang apa? Di sini dikatakan orang yang tak berpengalaman, tapi dalam terjemahan lain dikatakan orang yang naif. Dimulai dari cinta akan keadaan yang naif. Kita nyaman di dalam kenaifan. Saudara, naif itu kan polos. Ketika kita naif, kita percaya bahwa dosa itu tidak berbahaya. Gak apa-apa. Sedikit lagi saja. Kita naif dan kita cinta kepada kenaifan tersebut. Dan Amsal memakai kata cinta ini untuk menggambarkan suatu keinginan yang penuh gairah. Pengabaian akan seruan hikmat akan membuat kita lambat laun akan terus menginginkan dosa. Bukan lagi diam ketika pencobaan itu datang, tapi justru kita secara aktif mendatanginya. Kalau istilah anak zaman sekarang, ada cobaan, malah dicobain. Kita secara aktif menginginkan dosa, menginginkan kebodohan. Dan gak berhenti di situ, berikutnya kita akan menjadi orang yang mencemooh kebenaran, orang yang menolak kebenaran. Di bagian ini orang bukan hanya mencintai kebodohan, ditambah lagi mulai mencemooh kebenaran. Mulai mencemooh. Saudara pernah kan kalau dikasih tahu pasti berkata, bawel banget nih orangnya. Gue udah tahu. Atau seorang misalnya orang yang merokok melihat peringatan dibungkus rokok, ya merokok membunuhmu gitu ya. Pada awalnya cuma diabaikan. Tapi suatu saat sambil ngerokok, ia menunjuk tulisan itu kepada temannya sambil berkata, lihat katanya membunuhku, tapi aku sehat-sehat aja. Di titik itu ia tidak hanya menolak peringatan, tetapi mengejek kebenaran yang jelas tertulis di depannya.
Dan pada akhirnya naik lagi next level menjadi orang bebal, orang yang keras kepala saudara. Yang membenci pengetahuan. Bukan hanya mencemooh, dia benci saudara. Ini menunjukkan berbahayanya pengabaian terhadap seruan hikmat. Karena pada akhirnya orang yang mengabaikan seruan hikmat akan mencintai dosa dan membenci kebenaran. Saudara, ini diperjelas dalam bagian-bagian berikutnya. Saya akan bacakan ulang kepada saudara ayat 24 sampai 32 ya. Oleh karena kamu menolak ketika aku memanggil dan tidak ada orang yang menghiraukan ketika aku mengulurkan tanganku. Bahkan kamu mengabaikan nasihatku dan tidak mau menerima teguranku. Maka aku juga akan menertawakan celakamu. Aku akan berolok-olok apabila kedahsyatan datang ke atasmu. Apabila kedahsyatan datang ke atasmu seperti badai dan celaka melanda kamu seperti angin puyuh. Apabila kesukaran dan kecemasan datang menimpa kamu. Pada waktu itu mereka akan berseru kepada aku, mereka ini orang-orang bebal ya, orang-orang bodoh itu akan berseru kepada hikmat, tapi tidak akan aku jawab, kata hikmat. Mereka akan bertekun mencari aku, tetapi tidak akan menemukan aku. Oleh karena mereka benci kepada pengetahuan, dan bukan cuma benci pada pengetahuan, ia tidak memilih takut akan Tuhan, sebuah dasar akan hikmat, sebuah hal paling penting dalam pencarian hikmat. Tidak mau menerima nasihatku tetapi menolak segala teguranku, maka mereka akan memakan buah perbuatan mereka dan menjadi kenyang oleh rencana mereka. Sebab orang yang tak berpengalaman akan dibunuh oleh keengganannya, dan orang bebal akan dibinasakan oleh kelalaiannya. Saudara, sampai diulang 2 kali. Kamu menolak, tidak menghiraukan, mengabaikan nasihat, tidak mau menerima teguran, diulang saudara. Di ayat 29 dan 30. Ini berarti Tuhan mau kita mengerti ini. Bukan untuk menakuti kita. Tapi di dalam kasih-Nya Ia mau menjauhkan kita dari bahaya pengabaian terhadap seruan hikmat. Saudara, hikmat berseru-seru karena ia tahu ada kebinasaan di balik penundaan setiap pertobatan. Ada apa yang menunggu sebenarnya? Yang pertama, ada konsekuensi dosa kalau saudara baca di ayat 26 dan 31 juga 32. Saudara bisa baca sendiri nanti ya. Nah saudara, di seri Galatia ya, kalau saudara ingat kita diingatkan tentang apa yang kita tabur, pasti kita tuai. Dan di sini dikatakan saudara ya, yang akan dimakan adalah buah dari apa yang mereka lakukan. Dikatakan bukan hanya makan, tapi makan sampai kenyang. Kamu yang menabur ego di rumah tangga akan menuai keluarga yang dipenuhi pertengkaran. Kamu yang menghabiskan waktumu hanya untuk bekerja demi pengakuan, demi penerimaan, akan menuai anak-anak yang tidak punya relasi denganmu. Dan lain sebagainya, saudara bisa sebutkan semuanya. Ada konsekuensi dari pengabaian akan seruan hikmat. Tetapi ternyata ada yang lebih berbahaya. Maka itu saya nggak mau kita berfokus pada konsekuensinya. Saya mau ajak kita melihat satu hal yang lebih berbahaya dari konsekuensinya. Yaitu semakin jauh dari kebenaran. Saudara, ayat 28 berkata, pada waktu itu mereka akan berseru, tapi tidak akan kujawab. Mereka akan bertekun mencari aku, tetapi tidak akan menemukan aku. Di dalam semuanya itu, orang-orang yang pada akhirnya mencoba mencari hikmat tidak akan menemukannya. Orang yang mengabaikan hikmat akan semakin jauh dari kebenaran. Jauh dari kebenaran ini pada akhirnya membuat kita di tengah kesukaran akibat dosa semakin hilang arah. Kita gak ngerti, semakin gak tahu harus apa, dan ini yang paling berbahaya. Saya mau ajak kita untuk periksa hati kita. Apakah kita sudah jauh dari kebenaran? Tolak ukurnya apa? Yang pertama adalah hati yang tidak terganggu lagi oleh dosa. Kita gak punya lagi kepekaan terhadap dosa. Kita gak punya lagi kepekaan moral. Dosa sudah jadi kebiasaan. Sudah menjadi hal yang kita ingini bahkan. Kita menganggap ini biasa aja. Semua orang melakukannya. Ini biasa saja, setiap hari aku melakukannya. Tuhan sudah ampuni kok. Tuhan pasti ampuni. Hati kita tidak lagi terganggu dosa. Ini dosa kecil. Ini kesalahan kecil. Tuhan pasti ngerti. Ini tolak ukur yang pertama.
Apakah saudara sudah tidak punya kepekaan terhadap dosa? Apakah dosa sudah menjadi hal yang biasa dalam hidup saudara? Coba periksa hati kita. Yang kedua, kekeringan rohani. Saudara pernah gak sih merasa firman Tuhan kayak biasa-biasa aja? Ibadah biasa-biasa aja. Saat teduh biasa-biasa aja. Kabar tentang Kristus juga biasa aja. Nah, saudara, izinkan saya memberi satu pesan pastoral bahwa ini adalah satu tanda kita menjauh dari kebenaran. Bukan Tuhannya gak bicara, saudara. Ia berbicara melalui firman-Nya. Ia berbicara melalui khotbah. Ia berbicara melalui renungan yang saudara baca. Tapi biasa aja. Bukan dia gak bicara, ia bicara, tetapi kita yang abai. Tetapi kita yang keras hati. Pada akhirnya kita jadi semakin enggan dipimpin firman Tuhan. Kita semakin jadi orang yang mencoba memimpin diri kita sendiri. Seperti pengakuan dosa yang kita lakukan di Selah tadi. Kita gak bisa lagi bedain mana suara dunia dan mana suara Tuhan. Coba periksa hati kita. Apakah dua hal ini kita rasakan dalam hidup kita? Dosa sudah jadi hal yang biasa. Firman Tuhan sudah jadi hal yang biasa. That's why saya nggak minta saudara fokus pada konsekuensi dosanya. Karena tidak mendengarkan seruan hikmat bukan hanya memberikan konsekuensi horizontal tapi juga konsekuensi vertikal. Relasi yang jauh dari Allah. By the way, kita tahu once in grace, always in grace. Sekali menerima kasih karunia, sekali selamat, sekali di dalam Kristus, kita akan selamanya di dalam Kristus. Ini menunjukkan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Tetapi di saat kita mengabaikan kebenaran, kita sedang mengabaikan Dia. Kita sedang menjauh dari Dia. Lebih dari konsekuensi yang ada, ini yang paling bahaya. Pengabaian terhadap seruan hikmat yang terus menerus pada akhirnya akan membawa kita semakin berkubang di dalam dosa dan jauh dari kebenaran. Saudara, ketika Amsal berbicara tentang hikmat yang berseru, kita harus ingat bahwa hikmat di dalam perjanjian lama selalu terkait dengan takut akan Tuhan. Ya, remember. Di Amsal, di Mazmur, panggilan beribadah kita tadi, dikatakan bahwa hikmat selalu berdasarkan takut akan Tuhan. Ini bukan sekedar perasaan getar dan takut, tetapi hidup dalam relasi perjanjian dengan Allah. Mengakui Dia sebagai Allah kita. Tunduk pada firman-Nya, berjalan dalam kesetiaan. Dan dengan kata lain, hikmat itu bukan sekedar tips praktis untuk hidup, tetapi panggilan untuk hidup dalam perjanjian Allah yang kudus. That's why ketika kita mengabaikan seruan hikmat, sebenarnya kita bukan hanya mengabaikan dan menolak sebuah prinsip moral, tetapi menolak Allah perjanjian yang memanggil kita untuk setia kepadanya. Dan ayat kita hari ini menegaskan bahwa pengabaian itu menuntun kepada kebinasaan. Karena pada akhirnya membuat kita semakin jauh dari Allah dan firman-Nya. Dan inilah bahaya terbesarnya, hati yang tumpul. Relasi yang retak dengan Allah. Dan hidup yang makin dikendalikan oleh dosa. Dosa gak lagi jadi hal yang membuat kita berduka. Udah biasa aja saudara, kita udah mati rasa. Kita sudah terlalu jauh dari kebenaran. Waduh, saya ke gereja pengennya dapat khotbah yang menguatkan nih, tapi dikatakan bahwa kita kalau mengabaikan seruan hikmat makin jauh dari kebenaran. Kok gloomy banget kayaknya. Maka itu izinkan saya nggak stop di sini. Ada kabar baik bagi kita semua. Nggak ada kata terlambat. Saudara, kalau firman Tuhan hari ini sepertinya berbicara di hatimu, mungkin itulah sang hikmat kembali berseru dalam hidup saudara. Mungkin itulah suara sang gembala agung yang memanggil. Dan yang perlu kita lakukan adalah berpaling, saudara. Jangan keraskan
hatimu. Ayat 23 berkata, berpalinglah kamu kepada teguranku. Sesungguhnya aku hendak mencurahkan isi hatiku kepadamu dan memberitahukan perkataanku kepadamu. Saudara, berpaling ini berarti berganti haluan. Kalau saudara lihat bahasa aslinya, ini menggunakan akar kata yang sama dengan pertobatan. Ini berarti 180 derajat berbalik. Saudara gak bisa setengah-setengah. Saudara gak bisa hanya kepala tapi badan dan kaki masih berjalan di jalan yang sama. Berpaling saudara. Jangan keraskan hatimu. Dan yang luar biasa ayat 33 memberikan kontras dari apa yang dialami oleh orang bebal. Orang bebal kan mengalami malapetaka, celaka, mengalami kedahsyatan yang luar biasa. Tapi ayat 33 mengatakan tentang apa yang akan dialami oleh orang yang mendengarkan seruan hikmat. Bahwa ia akan aman. Ia akan tentram. Hidup di dalam keamanan yang sejati. Saudara, ayat 33 ini. Janji bagi orang yang mendengar seruan hikmat digenapi bukan oleh kita. Bukan oleh kita yang selalu gagal mendengar seruan hikmat. Bukan oleh kita yang selalu abai terhadap seruan hikmat. Tapi oleh seseorang pribadi yang bukan hanya berhikmat, tetapi sang hikmat Allah itu sendiri. Saudara, dikatakan tadi hikmat berseru dan mengulurkan tangan untuk menjauhkan orang-orang dari kebinasaan. Tetapi Yesus bukan hanya berseru dan mengulurkan tangan untuk menjauhkan kita dari bahaya dosa dan kebinasaan. Kristus mengambil jalan kebinasaan itu disalib, ganti kita yang bebal, ganti kita yang abai akan seruan hikmat ini. Supaya apa? Supaya kita aman, saudara. Supaya kita punya jaminan keselamatan. Supaya kita tidak lagi mengalami murka kekal Allah. Supaya kita punya keamanan sejati bahkan di tengah badai hidup. Di dalam Dia. Tapi saudara, mari kita ingat. Kristus menebus kita dan Roh Kudus yang menerapkan karya penebusan tersebut. Tanpa karya Roh Kudus, Injil hanya akan terdengar sebagai suara biasa yang lewat di telinga kita. Tapi saya percaya kita semua yang punya Roh Kudus dalam hati kita, Ia akan membuka telinga rohani kita, melunakkan hati kita yang keras dan memberikan kita iman untuk merespon seruan hikmat dengan pertobatan sejati. Artinya ini bukanlah seruan dari luar saja melalui firman, tapi seruan dari dalam oleh Roh Kudus yang mengubahkan hati. Karena itulah kita bisa bertobat. Bukan demi mendapatkan keamanan. Perhatikan, tapi justru karena kita sudah aman di dalam Kristus. Dan Roh Kudus yang meneguhkan kita di dalam janji tersebut. Saudara, kalau firman Tuhan hari ini menyadarkan saudara, menginsafkan saudara, mengingatkan saudara akan kebenaran, itulah karya Roh Kudus di dalam hidup saudara. Kenapa ini penting, saudara? Karena mungkin tadinya saudara berpikir, oke, aku mau bertobat karena aku takut malapetaka. Karena aku takut konsekuensinya. Karena aku takut celaka. Karena aku takut mengalami segala hal yang disebut yang ngeri tadi. Atau berpikir aku mau bertobat supaya aku aman. Tapi hari ini penting karena Injil memberikan kita alasan, memberikan kita dasar untuk bertobat. Kita bertobat bukan karena takut segala malapetaka. Kita bertobat bukan karena takut konsekuensinya. Kita bertobat bukan takut hukuman dosa karena semuanya sudah Kristus tanggung di salib. Kita bertobat bukan untuk mendapatkan keamanan, tetapi justru karena kita sudah aman pasti di dalam Kristus melalui pengorbanannya di salib. Oleh karena itu jika hari ini ada seruan hikmat yang selama mungkin berhari-hari, berminggu-minggu, bertahun-tahun ini saudara abaikan, mari dengarkan, mari bertobat. Mari berbalik kepada Tuhan. Bukan dengan berusaha lebih kuat mencoba mendengarnya. Bukan dengan mendengar lebih banyak khotbah. Bukan dengan membaca lebih banyak renungan. Karena saudara sudah dengar setiap hari. Saudara sudah baca setiap hari. Saudara sudah lihat setiap hari. Bahkan di sosial media hikmat berseru-seru.
Tapi saudara abaikan. Tetapi pertama-tama saudara bertobat dengan memandang kepada salib Kristus. Sehingga pertobatan saudara hari ini bukan berdasarkan ketakutan maupun berdasarkan ada maunya. Tapi tulus dari hati yang sudah diubahkan oleh berita Injil. Sekali lagi, jangan keraskan hatimu. Ini poin terakhir saya. Bahwa Injil memberikan kita kekuatan dan alasan untuk bertobat dari kebebalan kita. Bukan lagi karena ketakutan akan hukuman atau demi mencari rasa aman. Melainkan sebagai ucapan syukur atas kasih Allah di dalam Yesus Kristus. Saya percaya ketika kita berpaling pada Injil, kita yang tadinya membenci kebenaran dan mencintai dosa akan diubahkan menjadi orang yang mencintai kebenaran dan membenci dosa. Saudara, saya akan tutup dengan satu kutipan. Kutipan yang ketika saya siapkan dan baca, ini benar-benar menghancurkan hati saya. Ketika saya baca, saya benar-benar semakin mengerti bagaimana Injil itu mengubahkan hati kita. Membuat kita bisa bertobat bukan melalui ketakutan, bukan melalui iming-iming, tetapi melalui kasih. Charles Spurgeon berkata, saudara, "If Christ has died for me, ungodly as I am, without strength as I am, then I cannot live in sin any longer. I must arouse myself to love and serve Him who has redeemed me. I cannot trifle with the evil that killed my best friend. I must be holy for His sake. How can I live in sin when He has died to save me from it?" Atau dalam bahasa Indonesia, jika Kristus telah mati bagiku, meskipun aku fasik, lemah dan tidak berdaya, maka aku tidak bisa lagi hidup dalam dosa. Aku harus membangkitkan diriku untuk mengasihi dan melayani Dia yang telah menebusku. Aku tidak dapat bermain-main dengan kejahatan yang telah membunuh sahabat terbaikku. Aku harus hidup kudus demi Dia. Bagaimana mungkin aku terus hidup di dalam dosa sementara Kristus telah mati untuk menyelamatkanku dari dosa? It breaks my heart. Dan saya berdoa ini juga menghancurkan hati saudara. Ketika saudara bermain-main dengan dosa, ketika saudara mengabaikan seruan hikmat, saudara sedang bermain-main ke sesuatu yang membunuh sahabat terbaik saudara. Ini pertanyaan untuk kita semua, bagaimana mungkin aku terus hidup dalam dosa sementara Kristus sudah memberikan nyawanya untuk menyelamatkanku dari dosa? Aku harus hidup kudus demi Dia. Dua kata yang indah. Demi Dia. Demi Kristus. Kalau kita bertobat karena takut, kalau kita bertobat karena ingin aman, sebenarnya kita sedang bertobat demi diri kita sendiri. Demi kita, demi saya. Saya mau ajak kita semua meresponi firman Tuhan ini untuk bertobat bukan demi kita, tetapi demi Kristus yang telah mati karena dosa kita. Demi Dia sahabat yang memberikan nyawanya bagi kita. Jangan keraskan hatimu. Dengarlah seruan hikmat. Itulah sebabnya pertobatan kita bukan sekedar meninggalkan kebiasaan buruk atau melarikan diri dari konsekuensi dosa. Tapi pertobatan kita adalah kembali ke Allah perjanjian. Berpaling dari dosa untuk hidup dalam kasih setianya yang telah dinyatakan di dalam Kristus. Kita bertobat bukan untuk mendapatkan keamanan, melainkan karena kita sudah dijamin aman di dalam Kristus. Saya akan tutup dengan pertanyaan reflektif bagi kita semua. Yang pertama, adakah seruan hikmat yang selama ini dengan bebal aku abaikan?
Bukan hanya menjawab ya, tapi saya ajak kita untuk merenungkannya. Dan bukan hanya berhenti di merenungkan, tetapi melanjutkan dengan sebuah respon melalui pertanyaan reflektif berikutnya. Komitmen apa yang akan aku lakukan sebagai langkah pertobatan? Hikmat berseru, berpalinglah. Itu berarti saudara berbalik 180 derajat. Dan untuk berbalik saudara butuh langkah. Saudara butuh sebuah komitmen. Sebuah langkah pertobatan. Untuk meresponi panggilan dan seruan Sang Hikmat. Komitmen yang akan ditopang oleh anugerahnya. Sehingga di dalam kelemahan kita bisa melakukannya. Saya undang kita untuk berdiri bersama. Saya ajak kita untuk merenungkan dua pertanyaan ini. Adakah seruan hikmat yang selama ini dengan bebal aku abaikan? Dan yang kedua, komitmen apa yang aku lakukan sebagai langkah pertobatan? Mari beberapa saat ini kita merenungkan dua pertanyaan ini. Saudara, hari ini jangan tunda. Mari kita dengarkan suara Sang Hikmat. Dengarkanlah suara Sang Hikmat sejati, hikmat Allah yaitu Kristus. Ialah sahabat sejati yang telah memberikan nyawanya bagi setiap kita. Hidupilah pertobatanmu, hidupilah komitmenmu, juga dengan berdasarkan Injil. Supaya apa? Supaya ketika engkau satu hari engkau gagal melakukan komitmenmu, engkau tahu, engkau aman. Engkau aman. Ia mengampunimu. Kau bisa bangkit kembali. Kau bisa kembali melangkah dengan anugerahnya untuk menjalankan kembali komitmen yang kamu buat hari ini. That's why semuanya harus berdasarkan dan berpusat pada Injil. Sekalipun engkau gagal, kau tahu engkau gak hancur, engkau tetap diterima, engkau tetap aman. Dan ketika kau berhasil menjalankan komitmenmu, engkau tahu itu juga anugerah Tuhan. Itu juga kekuatan dari Roh Kudus. Mari dengarkanlah suara Sang Hikmat. Mari berpaling kepada Sang Hikmat yang telah memberikan nyawanya bagi kita. Yaitu Yesus Kristus.